Ya bukan berarti wah kita radikal, oh enggak. Loh kita ngomong apa adanya, dari awal saya ngomong apa adanya, Muhammad cabul dan sesat memang begitu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe dan loncengnya juga biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, ini ada sebuah video dari channel YouTube-nya Joseph Paul Zhang yang kita sudah tahu lah ya siapa dia ini. Videonya ini lagi-lagi menistakan agama Islam, lagi-lagi menghinakan agama Islam. Coba langsung aja kita putar, nanti selebihnya kita bahas lebih lanjut ya. Haleluya, rombongan Nabi menyapa dan juga saya Nabi ke-26 menyapa dari Eropa, tanah merdeka di mana semua orang bebas mengutarakan pendapatnya tanpa rasa takut. Nah, di sini dia ngaku Nabi ke-26 seperti pada tahun sebelumnya ya, sempat ngaku Nabi ke-26. Ternyata sampai sekarang masih mengaku seperti itu. Ya, kecuali ditakut-takutin sama orang-orang kadrun ya. Dan hari ini tema kita adalah Saifuddin, Rusia dan Pancasila. Apakah Rusia melanggar Pancasila? Ternyata Rusia sudah sesuai dengan jiwa Pancasila. Ya, kemarin sudah dibahas oleh Pak Junias Tobing, Pak Jenderal Guru N62. Nah, sekarang Pak Tobing tetap akan masuk untuk mengajar Pancasila, tetapi untuk tanya jawab ya. Hari ini sesi tanya jawab Pancasila. Namun kita tidak lupa mengkaitkan dengan isu yang sedang panas, yaitu Saifuddin yang sedang kabur ke Amerika. Nah, akhirnya Saifuddin mengikuti langkah jejak N26. Saifuddin sedang registrasi untuk menjadi N27. Ya, kita sih tetap berharap yang terbaik, sekalipun orang yang menyebalkan, ya. Tetapi kita tetap berdoa supaya Saifuddin jangan sampai ditangkap polisi. Ya, rugi soalnya, langkahnya sudah benar. Nah, kecuali kalau suakanya ditolak, ya mumet tuh sendase. Jangan sampai ditolak ya. Nah, kita akan lihat ya bagaimana sekarang Mahfud MD sudah bereaksi. Ya, terus beberapa YouTuber juga sudah bereaksi ya. Ketua MUI sudah bereaksi walaupun belum seheboh kasusnya saya dulu, tetapi kita apakah Saifuddin salah? Apakah Saifuddin bersalah? Dalam hal ini menurut saya Saifuddin tidak bersalah ya. Saya tidak suka dengan Saifuddin ya, terakhir dengan fitnah-fitnah yang terhadap saya. Tetapi saya tetap positif bahwa Saifuddin melakukan itu karena ada yang manas-manasin ya. Salah satunya Amin Wijaya itu tadi kan yang manas-manasin kan. Nah, informasinya kan salah semua. Tetapi kalau saya apapun sekalipun Saifuddin tidak memberitakan Injil, tapi dia sedang mengkritik Islam, pada kenyataannya memang kekecewaan Saifuddin di kekalahan MKC ya, sehingga dituntut 10 tahun, itu membuat dia makin marah ya sama orang-orang Islam ini. Jadi wajar kalau menurut saya Saifuddin ngomong bahwa ayat Al-Quran ini memang sumber dari terorisme, pesantren-pesantren segala macam. Menurut saya wajar saja. Astagfirullah. Aduh, kacau ini. Coba kita putar lagi aja. Saya setuju dengan Saifuddin dalam hal ini. Ya bukan berarti wah kita radikal, oh enggak. Loh kita ngomong apa adanya, dari awal saya ngomong apa adanya. Muhammad cabul dan sesat memang begitu. Astagfirullah. Masih aja ngomong seperti ini. Tahun kemarin dia juga ngomong seperti ini dan viral lalu diburu oleh polisi. Tapi ternyata ya kita bisa lihat bersama bahwa dia masih eksis aja di channel YouTube-nya dan masih mengatakan yang sama. Sakit hati banget ya kita sebagai muslim ya. Ya kan, ayat Al-Quran memang penuh dengan pembunuhan, memang iya. Nah, Ade Armando menjawab bahwa nggak ada tuh yang begitu tuh di kitab suci agama Kristen juga nggak ada. Dia salah baca itu si Ade Armando. Salah baca dia. Nanti kapan-kapan saya bikinkan videonya khusus buat menjawab Ade Armando ya. Nggak ada ayat-ayat disuruh membunuh, dia di dalam Alkitab Yesus suruh membunuh. Nah, jangan samakan yang perumpamaan, udah jelas-jelas perumpamaan, jangan dipaksa. Kalau di Al-Quran asbabun nusulnya, hadisnya memang disuruh bunuh, sampai sekarang juga begitu. Wah, tolol itu jadi paksain ya Ade Armando ini loh, tolol kok dipaksain. Mau pakai kuota, itulah sebabnya saya bilang ya, kalian tuh sudah ditakar sama Denny Siregar sama Ade Armando. Kamu tuh tidak boleh mengkritik Islam, yang boleh cuma mereka ya. Kamu tidak boleh menyuarakan kebenaran, yang boleh cuma mereka, yang kebal hukum cuma mereka. Intinya begitu maksudnya mereka ya. Dan Anda orang Indonesia tololnya minta ampun ya, mau. Ya kenapa? Karena Anda kalau ya itu tadi ya, orang Kristen itu begitu dikilini dikit langsung menggelinjang keenakan orgasme. Ya kan, dikasih tahu saya menteri semua agama, retorika nggak jelas semua. Toa, apakah sudah ada pelaksanaannya? Belum tentu. Ya kan? Apakah dampak sertifikasi halal bagi kita? Nggak ada. Toa dulu diberesin. Berani nggak Gus Yakut mengimplementasikan peraturan tentang toa ini? Ya kan? Aduh, punya titik juga cuma biji doang, ya kan? Saya yakin nggak berani Gus Yakut itu.
Aduh, sudahlah guys ya, jangan kita lanjutkan lagi karena semakin panjang videonya berjalan, maka semakin banyak perkataan-perkataan penistaan agama itu. Intinya kita sudah bisa menangkap apa yang dimaksud oleh si Joseph Paul Zhang gitu guys ya. Dia tidak ada maksud lain selain untuk menghinakan agama Islam. Karena kalau kita cermati dari perkataannya, di setiap perkataan itu selalu aja ada penghinaan dan penistaan terhadap Islam. Ya apalagi tujuannya kalau bukan itu kan. Yang berbahaya dari orang-orang seperti Joseph Paul Zhang ini, kalau dibiarkan secara terus-menerus berbicara di sosial medianya, justru akan menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama. Orang-orang jadi menganggap ini adalah konflik agama antara Islam dan umat Kristiani, padahal tidak teman-teman. Selama ini kita hidup berdampingan antar umat beragama baik-baik saja di negara kita. Berapa tahun sudah merdeka negara kita ya, biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Logikanya kalau misalnya Islam beneran jahat seperti apa yang disangkakan oleh mereka, tentu dari dulu ya umat muslim sudah melakukan kekerasan, udah melakukan hal-hal yang tidak nyaman kepada mereka. Tapi selama ini kan nggak begitu. Malah ada orang-orang yang mengaku Islam di Indonesia saking mengedepankan toleransi sampai kebablasan jagain rumah ibadah mereka, ikut serta merayakan perayaan ibadah mereka atau hari-hari besar mereka, ikut serta di sana mengisi acara juga. Bahkan dari sisi hak-hak kenegaraan, mereka juga sama mendapatkan hak-hak istimewa di negara kita. Contohnya menjadi pengusaha besar di negara kita itu tidak dibatasi oleh agama tertentu, tidak hanya mayoritas saja yang boleh seperti itu, minoritas pun boleh. Dan hal lainnya lagi juga banyak jabatan kepemerintahan yang diisi oleh mereka. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi justru perlakuan mereka lah yang menjadi tanda tanya kenapa seperti itu terhadap agama Islam ya. Bahkan ada yang sampai meminta dihapus 300 ayat, padahal dia aja sendiri belum tentu tahu apa maksud dari 300 ayat itu. Dan seperti Joseph Paul Zhang tadi itu juga mengaku sebagai Nabi ke-26. Ya kita tahu itu adalah sebuah candaan, kita tahu itu hanyalah sebuah gurauan. Tapi justru candaan dan gurauan itulah yang menjadikan semakin lebih kurang ajar lagi. Jelas itu adalah olok-olokan terhadap Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir dan Nabi ke-25. Lalu dia ngaku Nabi ke-26. Astagfirullahalazim. Tadi si Joseph Paul Zhang juga menyinggung masalah hak suaka. Nah, di sini terungkap kenapa Joseph Paul Zhang sampai sekarang tidak tertangkap, karena dia menggunakan hak perlindungannya itu, hak suaka yang saya maksud. Hak suaka itu perlindungan dari negara lain terhadap seseorang yang dianggap teraniaya di negaranya sendiri. Kalau kita melihat referensi dari Wikipedia, di sini ada hak suaka guys ya. Nah, di sini ada keterangan orang-orang yang memenuhi syarat suaka politik adalah mereka yang diperlakukan buruk di negaranya karena masalah ras, kebangsaan, agama, opini politik, keanggotaan kelompok atau aktivitas sosial tertentu. Biasanya negara-negara yang memiliki peraturan ataupun memiliki hak suaka gitu ya untuk orang-orang di sana yaitu negara-negara barat, teman-teman. Tapi untuk Joseph Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim, orang-orang semacam itulah ya, perlakuan buruk apa yang membuat dia pantas untuk mendapatkan hak suaka di negara lain? Apa kan menjadi tanda tanya. Justru malah dia yang berlaku buruk terhadap orang-orang yang ada di negaranya sendiri. Kecuali seperti di negara India ya, umat Kristiani yang juga menjadi korban di sana, korban rasis, lalu ke negara lain mendapatkan hak suaka, itu baru pantas. Tapi kalau seperti Saifuddin Ibrahim, Joseph Paul Zhang, itu bukan mendapatkan perlakuan buruk di negaranya, melainkan dia yang berlaku buruk terhadap orang-orang yang ada di negaranya. Ya begitulah hukum manusia, bisa dibolak-balik seenak sendiri, bukan berdasarkan keadilan, kebenaran, tapi ya berdasarkan keberpihakan. Walaupun salah ya tetap dibela aja gitu loh. Beda pastinya dengan hukum Allah yang memang benar-benar berdasarkan keadilan, berdasarkan kebenaran ya. Termasuk kita, walaupun ini sebagai muslim ya, lalu kita menzolimi orang kafir, ya tetap kita berdosa teman-teman, karena memang hukumnya ya begitu. Jadi misalnya kalau ada orang Islam yang mencuri barangnya orang kafir, ya tetap salah, tetap berdosa. Itulah bagusnya hukum syariat Islam, hukum agama. Jadi benar-benar objektif gitu, berdasarkan keadilan gitu guys ya. Contohnya juga ada orang yang membunuh orang lain, terus divonis tidak bersalah lalu bebas. Ya itu hukum dunia, itu hukum manusia yang bisa memvonis bebas dan segala macamnya karena alasan-alasan tertentu. Tapi hukum Allah tetap berjalan sampai ketemu di pengadilan akhirat nantinya pasti. Ya, jadi masalah ini jangan sampai kita menganggap bahwa ini adalah persoalan konflik antar agama Islam dan Kristen. Jangan terprovokasi seperti itu teman-teman, karena ini adalah ya permasalahan pribadi dia yang punya, kayaknya punya dendam gitu terhadap Islam atau gimana, saya juga nggak paham.
Saya rasa udah cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.